Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat 5 Februari tahun 2021 adalah peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Agatha lahir di Catania, Pulau Sisilia pada pertengahan abad ketiga. Agatha adalah seorang putri bangsawan kaya yang berkuasa di Palermo atau Catania, Sisilia. Penderitaannya sebagai seorang martir terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Decius sekitar tahun 249 sampai tahun 251. Penderitaan itu berawal dari peristiwa penolakannya terhadap lamaran Quintianus, seorang pegawai tinggi kerajaan Romawi. Ia menolak lamaran itu karena ia telah berjanji untuk tetap hidup suci di hadapan Tuhan. Akhirnya, ia ditangkap dan dipenjarakan dengan maksud untuk mencemari kesuciannya. Semua usaha picik itu sia-sia belaka. Dengan bantuan rahmat Tuhan, Agatha tetap menunjukkan dirinya sebagai mempelai Kristus yang teguh dan suci murni. Quintianus semakin berang dan terus menyiksa Agatha hingga mati. Agatha menghadapi ajalnya dengan perkasa dan menerima mahkota keperawanan dan kemartirannya pada tahun 250. Karena dipercaya bahwa Agatha mempunyai kekuatan untuk mencegah dan mengendalikan letusan-letusan gunung api Etna di Sisilia, ia dipermuliakan dan dihormati sebagai pelindung manusia dari ancaman-ancaman api. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, pasal 13, ayat 1 sampai 8. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mencari yang hilang. Ada masa di mana para tuan tanah mempunyai budak-budak. Budak-budak itu dianggap barang, diperjualbelikan dan diperlakukan semena-mena oleh tuannya. Hidup budak tergantung pada tabiat tuannya, yaitu
Kalau tuannya baik, budak akan beruntung, dan sebaliknya kalau tidak, ia akan menderita seumur hidupnya. Memiliki budak adalah persoalan harga diri. Semakin banyak budak, semakin ia merasa terhormat dan berkuasa. Budak tidak mempunyai kebebasan. Penindasan dan perlakuan tidak pantas sudah menjadi struktur sistematis dalam diri seorang tuan. Saudaraku terkasih, Herodes menunjukkan sikap sedemikian. Dia dalam keadaan mabuk sesudah pesta bersama tamunya. Pertama, ia mabuk kenikmatan karena hidup dalam perkawinan yang tidak sah dengan Herodias. Yang kedua, ia mabuk kekuasaan. Dan yang ketiga adalah ia mabuk kekhawatiran. Jangan-jangan kalau tidak memenuhi sumpahnya, ia akan dianggap sebagai raja murahan yang mudah mengumbar kekuasaan, tetapi sebenarnya tidak berdaya. Maka demi mempertahankan harga diri, ia menyuruh orang memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan memberikannya kepada anak Herodias yang segera memberikannya kepada ibunya. Hati nurani Herodes sungguh-sungguh tumpul. Ia memang suka mendengarkan Yohanes, tetapi apa yang indah didengarnya tidak bisa membangkitkan kehendak untuk berbuat yang adil. Itulah akibat dosa. Dosa melemahkan hati nurani dan membuat kita tidak berdaya untuk berbuat yang baik. Dosa juga membuat Herodes lupa bahwa setinggi-tingginya kuasa manusia, tak pernah manusia mempunyai kuasa atas hidupnya sendiri dan hidup orang lain. Herodes telah merebut kuasa Tuhan sendiri. Di sini, Herodes sebenarnya bukan tampil sebagai orang yang berkuasa, tetapi justru sebagai orang yang rapuh dan disumbat hidungnya oleh kekhawatiran dan kesombongannya. Saudara-saudariku terkasih, janganlah kita mabuk kuasa. Kalau Roh Allah tinggal dalam hati kita, kita akan hidup oleh tuntunan Allah. Kita akan berbuat adil dan tidak mau merenggut hak hidup yang diberikan oleh Allah. Kita akan menghargai hidup orang lain, memelihara kasih persaudaraan, menghargai orang hukuman, dan tidak menjadi hamba kuasa dan uang. Semoga demikian. Amin.